Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dini dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bang Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Atau bagaimana Bib kabarnya Bib? Khair Bang Dini. Bang Dini sehat? Alhamdulillah. Baik Bib, saya langsung aja Bib, seperti biasa Bib. Kita akan mengupas kalamnya Imam Haddad Bib. Yang sebelumnya juga kita udah banyak banget ngebahas kalam-kalam beliau yang sebelumnya udah kita bahas tentang masalah mata hati Bib ya. Nah yang sekarang kita akan ngebahas tentang apa nih Bib? Oh, mumtaz Bang Dini. Ahlan wa sahlan. Nanti sekarang di hikmah yang ke-34 Bang Dini. Hikmah yang sebelumnya kita bahas pandangan ke dunia, ya, ke dunia, baik pandangan mata kepala atau dengan mata hati. Oke. Di sini masih temanya masalah perihal dunia. Oke. Di sini temanya Bang Deni masalah harta dan jabatan. Ini mau tanya dulu nih. Menurut antum, kalau orang cinta sama harta, serakah sama harta, kan bahaya kan ya? Oke. Ada orang kalau sama harta sih dia kurang nafsu gitu lah. Tapi dia serakah sama jabatan. Pengen jadi apa gitu. Bahaya yang mana? Bahaya jabatan gitu. Oh gitu ya. Kenapa coba? Jabatan ya. Jabatan yang pertama kan dia kalau mengingat satu jabatan pasti kan dia akan mau hartanya. Iya. Yang pertama Ajib. ada rasa kayak bangga gitu kan jabatan gitu kan. Betul. Itu dosanya ada dua atau harta sama dia bangga diri. Maksudnya pandangan aneh. Iya. Tapi gimana tuh? Betul, keren Bang Deni. Cinta kepada harta, serakah ataupun rakus sama harta itu nggak bagus. Betul, pasti nggak bagus. Bahkan itu bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Betul. Ya, serakah sama harta ya. Nah, tapi kalau serakah sama jabatan ini banyak orang mandang ya parahan serakah sama harta. Kagak. Serakah kepada jabatan itu lebih bahaya daripada serakah kepada harta. Dan, nah ini yang ajib. Dan itu penyakit yang lebih susah dihilangkan dari serakah kepada harta. Oke. Nah di sini bakal dibahas yang Haddad. Kalau serakah kepada harta itu bahayanya apaan sih? Tapi kalau serakah kepada jabatan itu bahayanya apa? Yang mana yang lebih bahaya antara dua ini? Gitu. Dan juga kita bakal bahas di sini masalah al-jah, hubbul jah, hubbur riasah. Itu penyakit yang lebih susah diobatin daripada serakah kepada harta. Nah, bismillah kita baca dulu deh. Bismillah. Ada baca Bib ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Fil hirsi alal mali ala quddin. Wa fil hirsi alal jahi ala quddini wal mala jami'an. Bismillah. Jami'an. Beliau berkata, fil hirsi alal mal. Fi di dalam. Al-hirs keserakahan seseorang alal mal atas harta. Itu apa akibatnya? Akibatnya adalah halakuddin, kebinasaan terhadap agamanya. Kalau orang serakah sama harta, dipastikan agamanya akan hancur. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Gak peduli dari mana masuknya harta itu, dari mana apa caranya, semua diterobos sama dia. Akhirnya hancurlah agamanya. Makanya. Dan ini ajib dalam hadis Nabi SAW bersabda, man akalal haram asat jawarihuh sya'a am aba. Barang siapa yang makan haram, maka mau tidak mau dia pasti maksiat. Wah, gitu sih. Wah, ini bakal jaga nih. Selagi makannya haram, tinggal tunggu jam mainnya. Tunggu pasti maksiat. Udah pasti itu. Makanya bahaya. Orang-orang soleh tuh makanan dijaga banget tuh. Makanya dijaga banget. Subat aja nggak mau. Nggak mau, betul. Oh subhanallah, sebaliknya juga ajib. Wa man akalal halal ata'at jawarihuh sya'a. Dan barang siapa yang makan halal terus, mau nggak mau, dia pasti taat. Nah gitu. Bakal semangat taat, semangat gemulir, semangat ini. Kenapa? Karena makannya halal. Gitu. Makanya dibilang begini, Imam Abdullah bin Barak berkata, kalau seandainya engkau merasakan keletihan dalam ibadah, capek ibadah, berarti sumpek. Juga kalau ente ngerasain sumpek gitu, pikiran gak tahu gimana,
jalan-jalan kemana tetap mentok sumpah. Nah, itu pasti faktornya salah satu di antara dua. Yang pertama, coba ente kaji lagi kemarin makan apa sih. Satu, faktor makanan. Itu bisa mengaruh banget. Yang kedua, faktor omongan. Mungkin aja ada omongan yang keluar dari ente yang tidak layak. Itu bakal efeknya kemana? Ke semangat, ke ibadah, juga sama ke kegelisahan, pikiran. Kalau kita jaga makanan yang masuk dan jaga yang keluar daripada perkataan, bagus semua, dijamin semangat ibadahnya dan juga nggak bakal sumpek atau gelisah. Gitu. Berarti itu udah pasti gitu. Pasti itu. Orang pasti dia akan melakukan maksiat tuh. Pastilah. Walaupun dia sholat gitu deh. Walaupun sholat kan menjaga dari itu tuh banyak. Apa yang terjadi? Dia bakal sholat, nggak bakal khusyuk di sholatnya, nggak bakal benar, sehingga sholat itu tanha anil fahsya wal munkar akhirnya nggak sempurna, nggak bisa. Karena ada kekurangan tadi di makanannya itu. Iya, karena banyak yang mau penasaran ayat itu nih, maksud kok masih aja sih maksiat gitu. Nah itu dia, kenapa? Karena ada faktor lain. Jadi gugur khasiat sholat itu. Iya. Oh ini jawabannya. Itu banyak banget kayak gitu. Ajib. Dia sholat makanan ajib. Makanan ya habis akhirnya. Luntur. Dari sholat itu khasiatnya. Gitu, karena faktor makanan. Kedua tadi faktor apaan? Omongan. Lisan juga. Makanya ini juga sering kalau orang nggak ngejaga omongannya. Walaupun omongan itu semestinya sebenarnya omongan nih benar, tapi cara ininya nggak bagus atau kurang layak lah omongannya keluar dari dia. Tunggu aja ntar gimana, besok pasti bakal sumpah paling nggak. Pasti ntar besok akan lesu ibadahnya. Allah, makanya bahaya. Ala kulli hal. Nah, jadi kembali ke sini Bang Deni. Berarti kalau orang rakus kepada harta, dipastikan akan binasa agamanya. Teman. Dan ini perihal harta ya. Dia mau jabatan kagak, dia nggak nafsu sama jabatan, yang penting dia kaya, yang penting dia happy dengan harta yang dia punya. Satu kurang terus nambah terus nggak bakal ada cukupnya kan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Manusia itu tidak akan ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Nah, pas mati tanah boleh kelar baru. Sebelum tanah masuk nggak bakal kenyang deh. Minta dikasih 2 gunung emas, minta bakal 3, dan terus kayak gitu, nggak bakal ada habisnya. Gitu. Oke, ini keserakahan ke harta akan menghancurkan agama. Setelahnya, wa fil hirsi 'alal jah, dan dalam al hirs keserakahan 'alal jah atas kedudukan, apa yang terjadi? Halakuddin wal mal jami'an, akan ada kebinasaan agama dan kebinasaan harta semuanya. Nah, kalau orang serakah sama kedudukan, itu yang jadi korban 2, bukan cuma 1. Pertama, agama pasti akan korban. Dia akan menghalalkan segala cara, yang penting dia dapat kedudukan ini. Wah, nyogok sono, nyogok sini, ya enggak. Apa lagi? Banyak gitu. Ya begitu. Dipakai cara macem-macem yang enggak halal, yang penting dia naik. Habis agamanya. 1. Yang kedua, habis hartanya juga. Wah, jadi yang banyak ya. Subhanallah, ya. Harta yang dia punya yang tadinya kaya jadi bangkrut. Yang akhirnya jadi stres. Gara-gara nyalon akhirnya kagak jadi. Wah begitulah terus. Ketika orang serakah sama kedudukan, akan habis semuanya. Hartanya habis dan agamanya juga habis. Gitu. Nah, makanya yang kedua ini lebih bahaya sebenarnya. Lebih bahaya. Sebenarnya dari sini juga kayak kita dibimbing jangan sampai kayak gini, nanti akibatnya kayak gini gitu ya. Betul banget Bang Deni. Jadi begini syuh. Masalah hubbul jah, kalau bahasa ininya hubbul jah, cinta ke kedudukan. Itu bahaya dan bahaya. Banyak orang mengatasnamakan agama di sini. Yo betul, kita harus andil dong. Kalau kita nggak andil ntar bakal dipenuhi oleh orang-orang yang anti agama. Akhirnya tertindaslah agama dari ila akhiruh. Sering kali kita dengerin omongan kayak gitu. Ini sebenarnya kalau kita pandang dengan pandangan ini, itu benar. Tapi entar dulu, coba kaji hati. Benerkah akan ente bisa nggak nolong agama dari situ? Atau ente pengen aja ada di situ? Ada sedikit daripada cinta kedudukan, pengen ada title itu, pengen duduk di bangku itu, pengen itu. Itu 1 pertama. Yang kedua, Bang Deni,
ketika kita duduk, ntar bakal ada di hikmah yang selanjutnya kalau tidak salah, ketika kita duduk bersama orang-orang yang cintanya ke dunia, mengarah ke sono, mau nggak mau nular. Bukannya kita mau mempengaruhi, akhirnya kita yang dipengaruhi, kita terbawa arus akhirnya. Wah, ente mau masuk ke sana, mau nggak mau harus dengan cara-cara yang tidak halal. Nyogok sono, nyogok sini, nyogok sono, nyogok sini, wa ila akhiruh. Lah jadi gimana solusinya? Nah itu dia, makanya di sini perihal cinta ke kedudukan. Berkata Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, katanya, aku tidak rela muridku untuk menjabat di kedudukan. Kata bukan gitu. Kalau seandainya jabatan-jabatan itu bisa diberikan kepada hewan, maka aku tidak rela keledaiku untuk dapat jabatan itu. Allah. Hewan aja nggak mau, apalagi murid aneh, apalagi anak aneh. Aduh, jangan. Bayangin coba. Kalau jabatan ini tertentu nih, biasa hewan di situ. Aneh, nggak mau hewan aneh. Ditanya emang kenapa? Oh bahaya, amanatnya berat. Wa ila akhiruh. Akhirnya ada seseorang. Ini ceritanya gimana? Ada seorang pemerintahan waktu di Hadramut itu. Dia orang-orang soleh. Akhirnya dia kelar, udah pengen selesai dari, nggak kuat dengan fenomena yang ada di waktu itu di dalam pemerintahan. Dia taubat dan akhirnya dia datang ke Sayyidi Syekh Abu Salim. Ya Imam, mungkin sudah nggak mau lagi. Ini aneh, serahkan semua jabatan ini ke antum. Terserah antum mau ambil, antum mau nunjuk siapa ya murid antum. Dibalas kayak gitu sama ngapain? Kalau ini bisa aneh kasih hewan, aneh nggak mau kasih hewan ini. Lah jadi gimana dong? Coba ente lihat, teman-teman ente lihat saudara-saudara ente yang bagus, yang ente lihat bisa aman, ente kasih dia. Orang bakal berpendapat gini, loh kalau gitu berarti nggak ada dong orang yang baik nanti di pemerintahan ataupun di jabatan. Jawabannya apa? Syuf. Ini yang sebenarnya kita mau. Dan lihat bagaimana kejayaan Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Uthman, dan zaman Sayyidina Al-Khalifah Al-Ula, zaman Sayyidina Ali. Bagaimana mereka menunjuk seorang menteri, bagaimana mereka menunjuk seorang naib wilayah di situ. Semua itu ditunjuk dengan paksaan. Nggak ada satupun yang mau gitu. Yang menobatkan dirinya, menyalonkan dirinya. Semuanya dipaksa oleh Sayyidina Umar. Aneh nggak mau untuk jadi, harus ente yang jadi wali. Justru orang yang mencari nggak diituin sama Sayyidina Umar. Nah ini kita melihat dari Nabi SAW. Innal imarah itu barang siapa yang memintanya maka dia akan dipertanggungjawabkan atasnya. Tapi barang siapa yang kabur darinya kemudian dia dipaksa untuk memegang itu, maka dia akan u'inta 'alaiha, dia akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Intinya satu, ketika engkau di kursi pemerintahan atau di kursi jabatan atau di kursi jah tadi, satu kuncinya, ya betul harus amanah, harus ini, harus itu. Jangan sampai ada keinginan untuk maju ke sini. Ini terpaksa, bagus kalau terpaksa. Tapi terpaksa benar-benar ya. Bukan yang terpaksa. Emang benar-benar terpaksa. Dipaksa. Jorokin gitu. Ta'ala kulihal. Begitu Bang Denny. Ya Allah. Masalah hubul jah. Dan subhanallah syuh. Nah, ini juga ajib ini. Masalah hubul jah ini kan bahaya nih. Ini penyakit yang halus dan susah dihilangin, dan bahkan mungkin dibilang begini. Setiap orang itu pasti ada hubul jah. Bukan artinya hubul jah itu kepemerintahan. Kagak. Pengen dipandang. Itu termasuk daripada hubbul jah. Pengen dihormatin, pengen dianggap. Itu masuk daripada kategori cinta kedudukan. Pengen kalau majelis duduknya di depan. Termasuk juga hubbul jah. Beda ya antara keinginan dan di alam kenyataan. Kita disuruh duduk di depan contohnya, tapi hati kita yakin aneh bukan di tempat ini, semestinya ini aneh nggak berhak. Nah ini yang bagus kayak gini nih. Daripada orang duduk di belakang tapi hatinya pengen duduk depan, itu yang bahaya itu. Dan terus begitu. Nah perihal ini kalau kita bahas hubbul jah itu dengan setipis-tipisnya itu ada di hati tiap-tiap manusia. Nah maka dia bilang akhir ma yakhruj min qulubil arifin hubbul jah. Penyakit hati terakhir yang terobati dari hati para waliullah adalah cinta kedudukan. Setelah ngilang tuh yang namanya riya, pamer, ujub, harta, ngilang semua penyakit hati, udah keluar semua. Pasti tersisa apa? Hubbul jah. Karena itu yang paling susah. Dihilangin, ketika itu ngilang, sudah sempurnalah seorang itu. Itu penyakit paling akhir.
sembuh para waliullah dari penyakit hatinya itu. Ya Imam Abu Bakar bahkan kalau driver nggak mau. Nggak mau dia nggak Karena mau. itu ngeri banget tuh. Bahaya banget itu Bulja. Ajib tuh. Allah Akbar. Ringkasannya apa tadi? Kalau orang serakah sama harta dia akan kehilangan agama. Iya. Tapi kalau serakahnya sama kedudukan dia akan kehilangan agama dan hartanya. Nah itu. Maksud baik Ya, atas pembahasan lagi dan juga ilmu. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita sudahi dulu juga pembahasan kita kali ini dan juga kita kembali lagi di episode selanjutnya dan juga makasih bagi para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan acara ini dari awal hingga akhir. Saksikan terus Kata Mutiara. Saya Muhammad Dhani pamit dan Al-Habib Ahmad Mustafa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.